Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kakek Tata di Keta Edu Channel. Pada kesempatan ini kakek akan coba membahas dilatasi matematika. Untuk lebih jelasnya kita lihat videonya berikut ini. Dilatasi atau perkalian. Kita lihat pada diagram Kartesius. Biasa ini adalah sumu X, kemudian yang ini adalah sumu Y. Kita lihat ke syarat daripada dilatasi. Pertama, pusat dilatasinya 0,0, baru 0,0 ya di sini ya. Yang kedua, bayangan tidak berubah bentuk. Yang ketiga, faktor skala atau K. Kita lihat ini ada titiknya di sini ya. Titiknya adalah A dengan koordinat 2,1 akan didilatasi dengan pusat O dari sini sejauh 3 ya, 1 di sini ya. Ini 1 2 3 satuan. Di sini kalau melihat pada koordinat Kartesius, ini bayangannya A, itu A aksen dengan koordinat ini 6,3. Nah, titik A didilatasi dengan pusat O menjadi 6,3 gitu. Kita lihat faktor skalanya adalah K. Apa itu faktor skala? Faktor skala perbandingan jarak dari pusat ke bayangan, dari pusat ke bayangan ke sini dengan jarak dari pusat ke benda gitu. Pusat ke benda. Ini berarti di sininya OA aksen banding OA. OA aksen ini berapa satuan? 1 2 3 ya. 3 satuan, kemudian OA-nya 1 satuan. Jadi untuk faktor skalanya adalah 3. Coba ya. Kita dilatasi titik A 2,1 dengan pusat dilatasi O sebesar 3. Apa benar hasilnya 6,3? 2,1 didilatasi dengan pusat O sebesar 3. Maka A aksen adalah yang ini. Tadi juga kalau dilatasi kan di perkalian, ini kalikan saja. Lebih mudahnya dikalikan saja. 3 kali 2 di sini ya. Jadi titik A ini dikalikan dengan faktor skala 3. 3 kali 2 di sini, koma 3 kali 1 gitu. Hasilnya A aksen adalah 3 kali 2 6, 3 kali 1 adalah 3. Sama dengan ini ya. Itu kalau didilatasi. Kemudian kalau misalnya yang dari 0 ke sini 1, kemudian didilatasi lagi pas di sini. Ini 1 ya, 1 satuan, kemudian 2 satuan. Titiknya di sini A negatif 4 ya, negatif 4, koma negatif 2. Kita cari dulu untuk faktor skalanya. Tadi faktor skala itu dari pusat ke bayangan dibagi dari pusat ke benda. Cuma di sini arahnya berbeda ya, dari pusat ke bayangan, dari pusat ke benda. Kalau yang tadi dari pusat ke bayangan per dari pusat ke benda. Searah, kalau ini beda arah, berarti dari pusat ke benda itu arahnya negatif. Di sini untuk K sama dengan OA double aksen per OA. Jadi negatif 2 per 1, hasilnya adalah negatif 2. Kita coba ya. Yang A 2,1 dilatasi dengan pusat O sebesar negatif 2. Jadi A double aksen adalah, kalikan saja negatif 2 kali 2 ya. Negatif 2 kali 2, koma negatif 2 kali 1 ya. Jadi untuk A double aksen tinggal negatif 2 kali 2 adalah negatif 4, kemudian negatif 2 kali 1 adalah negatif 2.
Ini hasilnya sama ya, jadi negatif 4, negatif 2. Jadi secara umumnya adalah A, E, Y dilatasi dengan pusat O sebesar K. Maka A aksennya adalah K kali E, K kali Y. Lanjut ya ke soal. Nomor 1, jika titik B negatif 7,3 dilatasi dengan titik pusatnya O 0,0 dengan faktor skalanya negatif 2, tentukan bayangannya. Diketahui ini titiknya negatif 7,3, kemudian pusatnya O 0,0, faktor skalanya negatif 2. Jawab. Tinggal negatif 7,3 dilatasi dengan pusat O 0,0 sebesar negatif 2, maka B aksennya adalah ini ya, yang tadi ya. Jika A, E, Y dilatasi dengan 0, K sebesar faktor skala K, maka A aksennya K kali E, K kali Y. Jadi di sini juga tinggal negatif 2 kali negatif 7, negatif 2 kali 3. Jadi untuk B aksen adalah 14, negatif 6. Kemudian yang nomor 2, jika titik C 15,18 merupakan hasil dilatasi dengan titik pusatnya O 0,0, faktor skalanya 3, tentukan koordinat titik asalnya. Oh, berarti di sini bayangannya sudah ada 15,18. Jadi ditanyakan berapa titik awalnya. Dibulak-balik biasa supaya lebih pandai kalian. Diketahui bayangannya 15,18, pusatnya O, faktor skalanya 3. Jawab di sini. Untuk mencari koordinat titik asal, pergunakan dulu ini rumusnya, ditulis dulu. Kemudian masukkan di sini yang C sama dengan E, Y didilatasi dengan O sebesar 3, maka bayangannya jadi C aksen adalah 15,18. Itu ya. Ditanyakan X-nya. Dari sini tinggal ini aja. 3 kali X adalah 3X, itu harus sama dengan mana? Harus sama dengan yang ini, harus sama dengan 15 gitu. Jadi X-nya tinggal 15 dibagi 3. Hasilnya adalah 5. Atau yang ini ya, untuk Y ya, untuk Y 3 kali Y gitu ya. 3 kali Y itu sama dengan berapa? Sama dengan 18 yang ini. Jadi untuk Y adalah 18 dibagi 3. Hasilnya adalah 6. Nah ini. Maka koordinat titik awal C adalah 5,6. Lanjut ya. Jika titik D negatif 3, negatif 4 dilatasi dengan pusat O 0,0 dan faktor skalanya P, dan D aksennya 12,8, maka tentukan faktor skalanya. Di sini untuk titik awal ada, pusat dilatasi juga ada, terus titik bayangannya di sini hasil dari dilatasi juga ada. Yang belum ada adalah faktor skalanya. Nah, jawab ya. Kita tulis dulu ininya. Rumusnya berarti D 3,4 didilatasi dengan pusat O 0,0, K. D aksennya adalah ini 12,16. Yang akan ditanyakan yang K-nya ini, yang K ini berapa ya? Dari negatif 3, negatif 4 jadi 12,16. Kalikan saja sesuai dengan rumus ini. Berarti K kali negatif 3 di sini, negatif 3K itu harus sama dengan berapa? Yang ini ya, 12. Jadi K sama dengan 12 dibagi negatif 3. Hasilnya adalah negatif 4. Atau satu lagi yang ini. K kali negatif 4 berarti negatif 4K sama dengan 16. Kemudian untuk mencari K tinggal 16 dibagi negatif 4. Hasilnya negatif 4. Sama kan? Ini sama. Kenapa? Dikarenakan K-nya sama. K-nya kayak yang ini gitu. Maka faktor skalanya adalah K sama dengan negatif 4. Ke soal ya.
Kegiatan nomor 4. Bangun segi 4 ABCD dengan A negatif 3, negatif 3, B negatif 1, negatif 1, C negatif 1,2, dan D negatif 1, negatif 3,0 didilatasi dengan pusat O sebesar negatif 2. Gambarkan hasil dilatasinya. Diketahui, ditulis dulu titik-titiknya semua, ditulis biasa gitu. Kemudian untuk faktor skalanya ditulis. Ditanyakannya gambar segi 4 ABCD tersebut. Jawab. A negatif 3, negatif 3 didilatasi dengan pusat O 0,0 sebesar negatif 2. A aksen tinggal, kalau lupa dikasih rumus di sini. Negatif 2 dikali negatif 3 gitu. Koma negatif 2 kali negatif 3 di sini. Hasilnya adalah A aksen negatif 2 dikali negatif 3 itu adalah 6,6 ya sama. Yang nomor 2, B negatif 1, negatif 1 didilatasi dengan pusat O 0,0 sebesar negatif 2. B aksen tinggal negatif 2 kali negatif 1 itu ya, koma negatif 2 kali negatif 1 ya. Jadi untuk B aksen adalah 2,2. Selanjutnya yang C, koordinatnya negatif 1,2 ya, didilatasi dengan pusat O 0,0 sebesar negatif 2. C aksen tinggal kalikan dengan negatif 2. Negatif 2 ini kali negatif 1, koma negatif 2 kali 2. Maka untuk C aksen adalah negatif 2 kali negatif 1, 2, negatif 4. Yang D nya itu adalah negatif 3,0 didilatasi dengan pusat O, kemudian negatif 2 untuk faktor skalanya. D aksen sama dengan negatif 2 kali yang ini kali negatif 3 yang ini, koma negatif 2 yang ini kali 0. Hasilnya adalah D aksen negatif 2 kali negatif 3 jadi positif 6,0. Kita gambar ya. Ini koordinat kartesiusnya. Nah ini adalah titik A negatif 3,3 ini. Kemudian yang B negatif 1, negatif 1 di sini berarti. Yang C-nya negatif 1,2, negatif 1,2 di sini. Satu lagi negatif 3,0 di sini ya. Hubungkan dari A ke D. Tuh untuk segi 4 awalnya. Kemudian didilatasi dengan pusat O sebesar negatif 2. Berarti yang A yang ini ya. 6,6 ini. Kemudian yang B aksen adalah 2,2. Kemudian yang B, kemudian selanjutnya titiknya di sini, nah ini 2,2. Titik B aksen 2,2. Yang C 2, negatif 4 di sini, yang C. Satu lagi yang D-nya 6,0 D di sini. Gabungkan, hubungkan. Nah, ini hasilnya. Cuman terbalik asalnya, A di bawah jadi di atas, D sebelah kiri jadi sebelah kanan. Jadi tidak ada perubahan untuk bentuk, cuma ukurannya berubah. Selanjutnya, sebuah segitiga siku-siku PQR bertitik sudut, P-nya negatif 1,1, Q-nya 4,1, R-nya negatif 1,4 didilatasi dengan pusat O sebesar 2. Hingga bentuk bayangan segitiga P aksen, Q aksen, R aksen. Gambar hasil dilatasinya. Hitung luas 4,1, R-nya negatif 1,4. Faktor skalanya 0,2. Ditanyakan gambar segitiga P aksen, Q aksen, R aksen. Luas segitiga tersebut ya. Jawab. Kita dilatasikan dulu. P negatif 1,1 didilatasi dengan pusat O sebesar 2. Gitu. Tinggal ini kalikan ke 2. P aksen
berarti A kali X ya. 2 kali negatif 1 yang ini, koma 2 kali 1 yang ini. Hasilnya P aksen adalah negatif 2,2. Selanjutnya yang Q 4,1 didilatasi dengan pusat O 0,0 sebesar 2. Ini untuk Q aksen, kalikan lagi 2-nya. Ini ya, ada kan? Ini takut-takut lupa, maka muncul. Kalau lupa pasti muncul. Ini untuk rumusnya. 2 kali 4 ke sini, koma 2 kali 1. Jadi hasilnya Q aksen adalah 8,2. Selanjutnya yang R. Yang R titiknya negatif 1,4. Didilatasi dengan pusat O sebesar 2 ya. Kalikan, ini R aksen, 2 kali negatif 1, 2 kali 4. 2 kali negatif 1 ini adalah negatif 2,8. Kita gambar ya. Dikarenakan minta gambarnya. Negatif 1,1 berarti di sini. Kemudian Q 4,1, 1 dan 4,1 di sini. Ini lagi. Kemudian R negatif 1,4 yang ini. Hubungkan ya. Nah, untuk P aksennya negatif 2,2 di sini. Q aksennya 8,2 di sini ya. Kemudian untuk R-nya, R aksen negatif 2,8, negatif 2,8 di sini berarti. Negatif 2,8. Hubungkan. Nah, ini. Jadi T0 dari 0 sini. Yang selanjutnya hitung luas segitiga. P aksen, Q aksen, R aksen. Luas segitiga P aksen, Q aksen, R aksen. Setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali 10 ya. Ini 10 kali 6 gitu. Dibagi 2. Berarti setengah kali 10, 5 kali 6, 30. Ini. Demikian tadi penjelasan dari kakek, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.